Beberapa detik lagi semuanya akan berakhir. Suasana semakin memanas. Para penonton berteriak sekencang mungkin dan aku juga mulai terbawa suasana. Tanpa sadar, aku mengangkat tangan dan ikut berteriak, "Tuan Putri, semangat!" Saat itulah, tepat di atas Norasan yang melaju dengan kecepatan tinggi, hembusan angin keemasan tiba-tiba melesat melewatinya. Norasan langsung menghentikan langkah dan berteriak kaget. "Bukan, itu bukan angin, itu manusia." Seorang pria yang diselimuti petir melesat ke depan, dan di belakangnya seorang pria lain meluncur dengan kecepatan yang hampir sama seolah sedang memburunya. Kaisar Petir dan Skytail dengan kecepatan yang absurd langsung melewati Norasan dan Tuan Putri dalam sekejap. Tanpa mengurangi kecepatan, mereka tiba di lengkungan cahaya, lalu belok ke kanan dan berlari menuruni dinding gedung sambil terus bertukar kata-kata seperti sedang berdebat. Namun ketika Nora masih bingung dan tak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat, tiba-tiba suara teriakan keras langsung terdengar dari arah penonton. Pemenangnya adalah Putri Alicia. Aku buru-buru menoleh ke arah garis finish. Di sana, Tuan Putri tergeletak dengan wajah puas setelah mencapai garis finish, sementara Norasan hanya bisa menatapnya dengan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat berlalu, Nora dan Alicia akhirnya memutuskan untuk pulang ke ruang tahta milik Putri Nora. Pasalnya, pasukan mereka bilang bahwa Cray sudah pulang dan tengah menunggu mereka. Namun sesampainya di dalam ruangan, Nora terlihat masih marah-marah sendiri sambil berkata kepada adiknya, "Seriusan deh, ini ngeselin banget. Bisa-bisanya ada yang ganggu di momen akhir seperti itu." Sementara Alicia, dia malah fokus ke arah Cray yang saat ini sudah menunggunya sambil berkata, "Cray, aku pulang. Aku menang loh." Tuan Putri langsung berlari ke arahku. Nggak kelihatan capek sama sekali. Kayaknya dia udah mandi, soalnya wajahnya kelihatan segar dan kulitnya agak kemerahan. "Aku lihat tadi. Selamat ya. Tapi serius deh, Tuan Putri, refleksmu keren juga." Begitu aku bilang gitu, para ksatria Norasan juga langsung bersuara memuji. Seperti yang diharapkan dari adik Tuan Putri Nora, jarang ada yang bisa bergerak secepat itu di dalam pertandingan pertama mereka. Luar biasa, balapan tadi benar-benar membuat heboh. Nama Alicia sama pasti akan jadi perbincangan di seluruh area ini. Kalau saja tidak ada gangguan, aku pasti menang. Norasan ngomong dengan ekspresi benar-benar kesel, sementara salah satu orang kepercayaannya dengan hati-hati nyeletuk. Tapi Nora sama, dengan segala hormat, kejadian tak terduga itu bagian dari balapan juga. Itulah serunya kompetisi. "Ya, aku tahu kok. Itu emang serunya balapan lari." Norasan menoleh ke Tuan Putri, lalu menatapnya dengan ekspresi serius sambil ngomong, masih sedikit cemberut. "Untuk pertama kali, kau merupakan seorang pelari yang sangat bagus atau sangat hebat. Sesuai ekspektasi dari adik seorang Nora Code, semangat seorang raja harus terwujud dalam tubuh seorang putri. Jadi, teruslah berlatih." "Baik, Kak Nora. Terima kasih atas bimbingannya." Tuan Putri tersenyum cerah penuh rasa terima kasih. Sementara Norasan malah kelihatan agak canggung. Ya sudah, aku juga tidak segitunya menahan diri kok. Bisa menang lawan diriku itu sesuatu yang patut dibanggakan." Melihat interaksi dari mereka berdua, Cray pun kini mulai berpendapat. Sepertinya selama aku nggak ada, Tuan Putri dan Norasan jadi makin akrab. Aku nggak tahu gimana ceritanya mereka bisa sampai lomba lari segala. Tapi mereka kelihatan happy banget. Kalau nanti Tuan Putri bisa keluar dari Code dengan selamat, mereka bakal lebih sering ketemu juga. Makin akrab, makin bagus. Lalu Tuan Putri tersenyum cerah dan berkata, "Jadi, Kak Nora, soal janji kita tadi?" Mendengar ucapan itu dari adiknya, Nora pun langsung menjadi teringat hingga tanpa pikir panjang dia pun langsung menoleh ke arah Cray sambil bertanya kepadanya, "Cray, kamu berhasil membujuk Sky kan? Kalau gagal, kamu akan aku buat menyesal seumur hidup." "Tenang aja, urusan pembebasannya udah kelar kok. Tadi dia kabur bareng Krahi. Namanya Skytail kan? Aneh juga ya namanya." Kalimat itu awalnya terdengar santai, seperti laporan rutin setelah misi yang berakhir tanpa insiden berarti. Tapi reaksi Nora justru sebaliknya. Di momen ini, Nora sama sekali tidak menyimaknya hingga dia pun jadi gagal fokus dan malah mengira yang sebaliknya.
Jadi kamu gagal ya? Nada suaranya melenting tinggi, mata menyipit tajam. Tenang aja, aku udah tahu ini bakal susah. Dan aku tahu ini adalah misi yang sangat mustahil, bahkan bagi orang sepertimu. Tapi ingat, kalau gagal, tetap aja ada penaltinya. Alias, jika gagal kamu tetap... titik, titik, titik. Kalimat dari Nora tiba-tiba terhenti. Mendadak tubuhnya jadi membatu seketika. Matanya melotot kayak orang kesurupan. Melihat ekspresi emoji batu dari Nora tersebut, Cry pun kini langsung berkata, "Serius deh, jangan natap aku gitu dong. Misinya udah selesai kok, makanya dengerin aku dulu sebelum kamu motong ucapanku tadi." Walaupun memasang wajah sok keren, tapi di dalam hatinya, Cry pun sebenarnya juga sempat panik dan berkata seperti ini kepada kita. "Wah, untung aja beneran berhasil nyelamatin Skytail. Apapun penalti yang dimaksud, aku nggak mau tahu." Di momen itulah, Nora pun langsung bertanya satu kali lagi. "Maksudmu dia setuju? Dia mau kerjasama?" Nada Nora menurun, tapi makin serius. "Tunggu, gimana caranya kamu bisa ngobrol sama dia? Kami udah coba itu sebulan lebih, tapi dia sama sekali nggak bisa dengar. Kata sistem kota, suara kita tidak ada satupun yang mampu untuk dapat menembus sihir pelindung dari atribut langitnya itu." Mendengar pertanyaan itu dari Putri Nora, Cry pun mulai garuk-garuk belakang kepalanya. Lalu dengan polos dan juga dengan santai, Cry pun kini langsung membalas. "Ya gitu deh, entah kenapa pas aku coba manggil, dia langsung jawab. Tanpa banyak tanya, dia setuju buat kerjasama. Ya, yang penting urusannya udah disetujui sama sistem kota. Jadi harusnya tidak ada masalah kan?" Sebelum suasana jadi makin kaku, Tuan Putri Alisa kini langsung memotong perbincangan mereka dengan antusiasnya yang khas dan juga ceria. "Lihat, aku udah bilang, Cry pasti bisa. Soalnya Cry itu magi." Di momen itulah Cry pun cuma nyengir. Kemudian dia berkata sambil malu-malu, "Aku nggak bisa sihir loh. Aku cuma ngelakuin apa yang bisa aku lakuin aja. Lagian ini cuma misi biasa doang. Aku pernah dapat misi yang lebih sulit dari ini. Bahkan menurutku, misi ini jauh lebih mudah daripada cari relik tepat di dalam negara ini." Kepercayaan Alisa ke aku besar banget. Bahkan terlalu besar. Aku sampai ngebusungin dada segala dan juga sempat berlagak sok keren. Padahal dalam hatiku, aku juga bingung. Kenapa semua ini bisa berjalan selancar itu? Padahal biasanya aku selalu sial. Setelah itu, Alisa pun kini kembali bertanya lagi kepada Nora. "Kak Nora, soal janji tadi gimana?" "Janji?" Nora yang masih tampak bingung, kini malah bertanya balik kepada Alisa. Untung aja salah satu kesatrianya sigap menjelaskan. Sebelum balapan tadi, Nora sama bilang ke Alisa sama, kalau sampai Putri Nora kalah, dia bakal mengabulkan satu permintaan apa saja dari Tuan Putri Alisa. Mendengar ucapan itu dari kesatria, Cry pun justru malah jadi ikut bingung. Serta dia pun mulai berkata di dalam hatinya lagi, "Hah, seriusan nih? Apa Nora udah gila? Bisa-bisanya dia bikin janji sembarangan gitu. Pantesan dari tadi Nora kelihatan kayak mau kabur terus. Mungkin awalnya dia yakin banget bakal menang. Tapi ya, namanya juga mulut. Kalau udah keucap, dia harus tanggung jawab. Oh iya, dia juga janji ke aku kan?" Aku ikut nimbrung, mencoba memancing ingatan Nora. Kalau aku berhasil lepasin Skytail, dia bakalan manggil Tuan Putri dengan sebutan spesial. Menyaksikan Cry yang mencoba memanaskan situasi ini, para ksatria dari Nora kini akhirnya langsung berkumpul sambil berkata kepada Putri Nora, "Itu benar, Nora sama. Kalau melanggar janji, harga diri Anda bisa dipertanyakan." Nora menghela napas berat, frustasi, dan mulai gemetaran. Untuk kesekian kalinya, muka dari Nora kembali menyala, serta matanya pun kini jadi semakin melotot. Bedanya, wajah dari Nora kini kelihatan lebih imut dan juga cantik. Tidak seperti sebelumnya, yang kelihatan sangat serem. Jujur aja sih, sebenarnya aku sendiri udah nggak peduli soal panggilan itu. Dia udah nggak manggil Putri Nora dengan nama cadangan lagi. Jadi menurutku, itu udah cukup. Tapi entah kenapa, para ksatria di ruangan malah heboh sendiri. Mereka semangat ngebujuk Nora supaya manggil Alisa dengan panggilan yang lebih manis. Contohnya Alisa-chan atau adikku tersayang.
Nah, menariknya, tepat ketika mereka semua sekarang sudah menjadi semakin ribut, maka dari arah pintu depan muncullah dua orang sosok magi lagi yang kebetulan baru saja datang dengan ekspresi yang masih marah tepat kepada satu sama lain. Ya ampun, pria ini benar-benar nggak mau kalah. Jangan sok ngomong begitu. Dari tadi, yang nggak mau berhenti lari itu kamu sendiri. Dua suara keras menggema di seluruh penjuru ruangan Putri Nora. Dan benar saja, orang yang sejak tadi terus bertengkar ini, mereka adalah dua magi terkuat di dalam negara Code, yaitu Krahi dan juga Skytail. Namun, semua keributan itu kini mendadak terhenti saat Nora menatap Skytail sambil berkata seperti ini kepada Cry the Thousand Trick. Cry, kamu beneran berhasil ya? Skytail, aku pernah lihat wajahmu di penjara. Ucapnya pelan tapi penuh ketegangan. Skytail menyilangkan tangan menatap tajam. Jadi kau ini pemilik terbaru dari Thousand Tricks ya? Nada bicaranya sinis, sikapnya jelas nggak sopan. Dan lebih parahnya, dia menatap Nora kayak mau ngajak ribut. Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama, Skytail pun kini kembali menambahkan, aku nggak peduli siapa kamu. Yang penting, asal bisa ngebunuh si Swordtail, aku akan bantu sepenuhnya. Swordtail, apa yang kamu maksud itu adalah perempuan yang bawa kamu ke sini. Kalau benar itu orangnya, maka aku bisa mengerti. Kebetulan, dia sekarang lagi coba deketin Agus. Kalau gitu, tujuan kita sama. Agus pasti nggak nyangka kalau ancaman terbesarnya datang dari pihakku. Dua orang itu saling tatap tajam, seperti dua kucing liar yang siap mencakar. Gara-gara itulah, ketegangan di dalam ruangan ini justru malah menjadi semakin meningkat. Tapi kemudian, di saat semua orang sekarang sedang ribut, maka Tuan Putri Alisa pun kini tiba-tiba justru malah berjalan ke tengah-tengah mereka sambil berkata seperti ini kepada mereka. Tunggu dulu, Cry itu bukan miliknya Kak Nora, Cry itu milikku. Kalau kalian mau ngomong sesuatu soal Cry, ngomong dulu sama aku. Apa yang kamu bicarakan, Alicia? Memang benar Cry itu pengawal pribadimu, tapi ini bukan soal itu, jawab Putri Nora. Sementara itu, Cry pun juga ikut membalas, tapi hanya di dalam hatinya. Sorry, tapi aku ini bukan milik siapa-siapa. Aku ini Cry si bebas merdeka. Kalau harus milih satu pemilik, ya udah, itu adalah Eva. Jika kalian mau memperebutkan aku, maka silakan kalahin dulu Eva. Baru kita omongin lagi. Skytail menyipitkan mata menatap Alicia. Kalau gitu, apa kau punya cukup kekuatan sampai aku bersedia kerjasama? Alicia menggertakkan gigi. Kak Nora sendiri bilang, kalau aku yang jadi raja, mungkin bakal lebih baik. Aku cuma bilang, kamu lebih mendingan daripada Agus, balas Nora cepat. Tapi tetap aja, kamu nggak punya kekuatan. Udah, santai aja Alicia. Kalau aku berhasil dapat takhta, kamu akan bebas. Atau, gimana kalau aku jadikan kamu adikku dan ngasih kasta bangsawan kelas 7? Bagus kan? Di momen inilah, Cry yang masih salah paham akhirnya langsung bertanya kepada dirinya sendiri. Bentar dulu deh, bukannya tugasku nyelamatin keluarga yang bisa jalanin Code dan bantuin mereka kabur. Kok mereka malah rebutan mau jadi raja? Aku makin bingung sama arah pembicaraan ini. Nah, di saat mereka saat ini sedang ribut, maka tiba-tiba saja Alicia pun kini langsung narik lenganku kencang. Dan juga dia pun langsung berteriak. Cry itu pengawalku. Kaisar Petir juga, Skytail juga. Cry yang nemuin mereka semua. Jadi Cry itu milikku. Suaranya lantang, penuh emosi. Wajah Nora langsung merengut. Ya, paham aku Alicia. Oke, gini aja. Setelah aku dapat takhta, aku serahkan Cry padamu. Gimana? Aku cuma pinjam dia sebentar. Sayangnya Alisa masih tidak terima. Di momen inilah Alicia melirik ke arahku dan Nora dengan mata berkaca-kaca. Lalu sinar ide muncul di matanya. Senyumnya perlahan terangkat, seperti anak kecil yang baru ingat soal janji traktiran. Oh iya Kak Nora, aku kan menang balapan tadi. Permintaanku, aku mau jadi raja. Apa? Itu jelas-jelas nggak boleh dong. Tapi tadi Kak Nora bilang, boleh minta apa saja. Aku memang bilang begitu, tapi Alicia, kamu beneran mau jadi raja? Nada Nora berubah serius dan juga berubah menjadi bergetar. Tidak hanya itu cuy, karena masih pada satu halaman ini,
Nora pun kini kembali berkata kepada Alisa, "Dapat takhta itu artinya kamu harus menanggung nyawa semua orang di Code. Pertanyaanku, apakah kamu siap untuk dapat melakukan semua itu?" Seluruh ruangan hening. Para ksatria, Krahi, Skytail, semuanya terdiam. Bahkan angin yang tadi mengalir dari jendela istana seolah tertahan di udara. Alisha menunduk pelan. Lalu tubuh kecilnya jatuh ke lantai, tapi bukan karena pingsan, melainkan karena ia memilih untuk jatuh sendiri. Dengan tangan mengepal dan mata yang bergetar, dia duduk di lantai, menggigit bibir, menahan sesuatu di dadanya. Dan saat itu, semua orang sadar, ternyata Tuan Putri yang satu ini benar-benar ingin jadi raja. Dan begitulah, suasana yang semula tegang kini bergeser menjadi aneh. Tapi bukan berarti membaik. Di tengah aula istana yang megah itu, tempat di mana keputusan penting seharusnya diambil dengan hikmat, sekarang malah berubah menjadi semacam sandiwara anak-anak yang nyaris tak bisa dipercaya siapapun yang melihatnya. Alisha, sang putri kecil penuh ambisi, masih tergolek di atas lantai dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya merah padam karena malu dan ngambek yang kelewat batas. Guling-gulingan sambil teriak soal takhta, memaksa semua orang di ruangan itu untuk menimbang kembali. Apakah ini anak kecil atau ancaman politik sungguhan? Namun yang paling mengejutkan bukan aksinya, melainkan reaksi dari para ksatria. Satu persatu, mereka yang sedari tadi berdiri tegap sebagai simbol loyalitas dan disiplin, kini mulai goyah. Mereka mulai saling menoleh, berbisik, mengangguk, lalu terang-terangan mengutarakan pendapat yang sungguh di luar dugaan. Jika dilihat dari sudut pandang kekuatan alami dan potensi pertumbuhan, ujar salah satu dari mereka, maka Alisha Sama tidak bisa diremehkan. Dan Nora Sama sendiri sudah pernah mengakui bakatnya secara terbuka. Timpal yang lain. Lagi pula dibandingkan Agus, dia jelas lebih tulus. Dia mungkin belum dewasa, lanjut seorang ksatria wanita, tapi hatinya, hati yang ingin menjaga rakyatnya. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh negeri ini. Kecemasan mulai menjalar di wajah Nora. Matanya bergeser, menatap satu persatu anak buahnya yang mulai tergoda oleh pesona kegilaan Alisha. Bahkan Zakarisan juga kelihatan luluh sama dia, dan Norasan sendiri mulai goyah. Yang artinya, mungkin memang ada karisma alami dari dalam tubuh Putri Alisa. Tapi kalau dibiarkan gini terus, bahaya. Di momen inilah Krai pun jadi sadar bahwa teknik nangis Alisa adalah teknik yang telah mengalahkan sebuah kemampuan dogeza milik Krai. Jadi gara-gara itu, Krai pun kini langsung berkata, tepat kepada semua orang yang ada di dalam ruangan ini, yaitu Ryu, Ryu, Ryu. Bersambung pada besok siang cuy.